Baik, kita mulai saja ya perkenalan hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita melaksanakan perkuliahan filsafat dan ilmu logika. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya ingin memastikan apakah gambar dan suara saya dapat terkoneksi dengan baik. Bisa ya, Pak Ayu? Iya Pak, bisa Pak. Cukup jelas Pak. Baik, kalau gitu kita langsung saja mulai perkuliahan pada pagi ini adalah tatap muka yang ke-13 ya. 13. Dalam tatap muka ke-13 ini kita membahas tentang sama-sama kita berdiskusi tentang penalaran, di mana setiap orang memiliki kemampuan untuk bernalar. Ya. Apa sih penalaran? Di sini dikatakan bahwa penalaran adalah suatu proses penarikan kesimpulan dari satu atau lebih proposisi. Ya. Jadi tidak semua orang memiliki kemampuan ini. Maka terkadang kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering menggunakan kata-kata anak ini atau orang ini belum memiliki nalar. Artinya apa? Belum mampu ya, menarik sebuah kesimpulan dari satu atau lebih proposisi atau fenomena atau kejadian. Di dalam logika, ya, penalaran ya kan, dibedakan antara ya, penyimpulan langsung dan penyimpulan tidak langsung. Ya, sini kita berbicara tentang teori-teori atau rumus-rumus. Dikatakan penyimpulan langsung adalah manakala suatu bentuk penarikan kesimpulan berupa hubungan antara dua pernyataan dan atas dasar pengolahan term-term yang sama, kata-kata yang sama. Kemudian, penyimpulan tidak langsung adalah suatu bentuk penarikan kesimpulan atas dasar perbandingan dua proposisi atau lebih yang di dalamnya terkandung adanya term sebagai pembanding sehingga mewujudkan proposisi lain sebagai kesimpulan. Ya. Nah, yang nanti akan kita diskusikan di dalamnya ada penalaran yang sifatnya tadi penyimpulan secara langsung, ya. Di sini ya, dijelaskan nanti adanya oposisi, itu termasuk penalaran dengan penyimpulan langsung, ya, dan eduksi. Sedangkan yang tidak langsung, ya, ada induksi dan deduksi. Terkait penalaran kita juga sudah coba singgung beberapa pertemuan yang lalu ya tentang induksi dan deduksi. Yang pertama adalah di dalam penalaran kita dihadapkan dengan preposisi kategoris. Ya. Di sini preposisi kategoris adalah sebuah term ya atau pernyataan yang terdiri dari hubungan dua term sebagai subjek dan predikat serta dapat dinilai benar atau salah ya.
preposisi kategoris. Nah, contoh, mahasiswa membaca buku, ya, dia memiliki dua subjek, memiliki dua term, yaitu subjek dan predikat. Subjeknya adalah mahasiswa, predikatnya sedang melakukan aktivitas membaca buku. Kemudian tembok itu berwarna putih. Di sini termasuk sebagai proposisi kategoris dengan ciri-ciri apa? Memiliki subjek, subjeknya tembok, predikatnya memiliki warna putih. Semua karyawan tidak hadir. Semua karyawan hadir, sebagian mahasiswa hadir. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari proposisi kategoris yang minimal memiliki dua term sebagai subjek dan predikat. Hal ini yang kita kenal sebagai proposisi kategoris. Ya, jadi kita harus pahami definisi-definisi seperti ini, ya. Nah, unsur-unsur preposisi kategoris yang pertama, ya, tadi dikatakan term sebagai subjek, yaitu hal yang diterangkan dalam pernyataan. Kita sering kenal dengan sebutan S, ya, kalau kita belajar bahasa pada saat di sekolah dulu, katakan dengan subjek. Kemudian yang dikatakan dengan predikat adalah term yang menerangkan dalam pernyataan. Jadi predikat itu selalu dan pasti menerangkan subjek. Ya. Kemudian kopula. Kopula ini hal yang baru dalam penalaran, ya, adalah hal yang mengungkapkan adanya hubungan antara subjek dan predikat. Apakah kopula itu dalam arti mengiyakan, afirmatif, menyetujui, atau mengingkari atau negatif, yang menunjukkan kualitas pernyataan. Ya, ini lebih pada ke tadi penalaran langsung. Kemudian ada yang namanya kuantor, adalah pembilang yang menunjukkan lingkungan yang dimaksudkan oleh subjek, dapat berbentuk universal atau partikular secara bagian, ya, yang sekaligus juga menunjukkan kuantitas pernyataan. Jadi di dalam proposisi yang dikatakan kopula adalah bagaimana dia mengungkapkan hubungan antara subjek dengan predikat. Apakah kesimpulan tersebut berupa afirmatif, ya, menyetujui, mengiyakan, menerima, atau negatif. Kemudian juga adanya kuantor yang menunjukkan apakah subjek itu merupakan subjek yang berbentuk umum atau universal atau secara partikular, secara khusus lah bahasanya, seperti itu, secara khusus. Nah, ini yang dapat kita gambarkan tadi bahwa dalam proposisi kategoris, kuantitas dan kualitas proposisi kemudian digabungkan, maka metrik penggabungan proposisi kategoris itu dapat dilambangkan dengan metrik seperti ini. Ini adalah rumus, ya, sebuah matriks yang berlaku dan berlaku ke siapa saja terkait dengan tadi bicara proposisi. Ada yang sifat kualitas kuantor tadi, ada universal dan partikular. Dengan universal yang pendapat atau proposisi yang sifatnya universal serta mengiyakan, menerima, gitu loh, itu kita lambangkan dengan huruf A, afirmatif.
Kemudian yang mengingkari atau yang menolak itu dilambangkan dengan huruf E. Ini ketika bicara sebuah proposisi kategoris yang bersifat universal. Kemudian yang partikular, manakala yang menerima atau afirmasi atau mengiyakan itu kita sering kenal dengan lambang I. Ya. Kemudian yang mengingkari atau negatif itu dengan lambang O. Berikut ini adalah contoh proposisi kategoris. Yang dikatakan tadi, ya, universal afirmatif A, ya, universal afirmatif ya, A, ini contohnya adalah semua mahasiswa masuk kelas. Artinya apa? Universal itu semua mahasiswa, semua. Ya kan? Dikatakan afirmatif memiliki predikat masuk kelas. Ya, kelihatan. Yang negatifnya apa? Semua mahasiswa tidak masuk kelas. Apa tadi? Mengingkari dari afirmatif. Ya, ini bicara tentang preposisi kategoris yang universal. Ya. Kemudian berikutnya proposisi partikular afirmatif, ya. Yang dikatakan partikular tadi ya sebagian atau khusus, mengkhususkan turunan dari universal. Dikatakan di sini sebagian mahasiswa masuk kelas. Ini adalah contoh proposisi kategoris partikular afirmatif. Ya. Yang negatifnya sebagian mahasiswa tidak masuk kelas. Ini merupakan sebuah pola yang kita gunakan dalam menggunakan penalaran, ya, dan khususnya proposisi kategoris. Baik, sampai di sini suara dan gambar masih dapat diterima dengan baik ya? Iya Pak, masih bisa Pak. Ya, bisa diikuti ya. Jadi kuncinya kita harus memahami proposisi kategoris ya. Proposisi macam-macam proposisi ya, ada tadi universal afirmatif, universal negatif, ada partikular afirmatif dan partikular negatif. Ini merupakan basic atau dasar kita tadi di sini sampaikan untuk menarik kesimpulan dari satu atau lebih proposisi yang dikatakan sebagai penalaran. Nah, kemampuan penalaran adalah bagaimana kemampuan kita untuk mengolah ini semua. Dan ini terkadang dijadikan untuk alat atau media komunikasi dalam rangka mempengaruhi pendapat orang lain. Nah, yang berikutnya adalah proposisi, hipotesis, disjungsi, dan konjungsi. Proposisi hipotetik atau hipotetis adalah pernyataan yang terdiri dari dua bagian, sudah mulai kompleks ya, yang hubungan kedua bagian itu adalah ketergantungan. Yang satu sebagai premis dan yang satu sebagai kesimpulan. Nah, proposisi hipotesis itu kesimpulan ya, ada dua, yakni hipotesis bikondisional dan hipotesis kondisional. Nah, contoh dari proposisi bikondisional, nah, jika siku-siku maka sudutnya 90 derajat. Dikatakan bikondisional, kita sudah pasti percaya dengan gitu, walaupun tidak semua siku-siku itu orang mengatakan 90 derajat, mungkin ada lebih kurang dikit kan, tergantung dengan kondisi kita ya melihatnya. Ada yang preposisi kondisional, jika hujan maka jalan basah, ini sudah pasti, yang namanya jalan kehujanan pasti jadi basah. Itu merupakan ada pernyataan yang berkaitan dengan premis-premis sebelumnya.
Nah, yang berikutnya disjungsi ya, ada hipotesis itu kesimpulan, ada disjungsi. Disjungsi ini kita bermain dengan kata atau dan atau. Ini sering digunakan pada bahasa-bahasa hukum ya. Disjungsi ya, ada yang sifatnya inklusif ya. Contohnya peserta pelatihan logika adalah hanya mahasiswa dan atau guru. Artinya di sini serta pelatihan logika harus ya, diikuti oleh guru dan mahasiswa. Itu penggunaan kata atau ya. Dan itu menyertai dan atau itu bisa menggantikan. Kemudian proposisi disjungsi eksklusif. Contoh, si Amir ketika terjadi pembunuhan berada di kampus atau di rumah. Cara atau ini tidak menyertai. Tidak menyertai seperti tadi ya, pelatihan logika. Hanya mahasiswa dan atau guru. Jadi dan atau guru ini saya katakan guru bisa mengikuti pelatihan dan tidak diwajibkan. Tetapi ketika bicara eksklusif, ini atau sebuah kebenaran yang bisa terjadi dua-duanya. Bisa ada di kampus atau di rumah. Kebenaran itu belum bisa ditarik kesimpulan dengan pasti. Itu proposisi disjungsi ya. Kemudian proposisi konjungsi merupakan proposisi yang menegaskan bahwa dua predikat dihubungkan dengan subjek yang sama. Ya. Bung Karno adalah seorang proklamator dan presiden pertama. Subjeknya siapa? Bung Karno. Kemudian predikatnya seorang proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Ini proposisi konjungsi, bagaimana dua predikat ya sebagai seorang proklamator dan presiden Republik Indonesia yang pertama dihubungkan dengan subjek yang sama, yaitu Bung Karno. Begitu ya. Ini penjelasan tentang proposisi konjungsi. Ya. Tadi katakan yang berikutnya adalah penalaran langsung. Yang pertama adalah penalaran oposisi. Ya. Adalah sebuah kegiatan menyimpulkan secara langsung ya, dengan membandingkan antara proposisi yang satu dengan proposisi yang lain dalam term yang sama untuk menentukan kesahihan sebuah proposisi. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Ada beberapa kategori ya, ada yang proposisi universal afirmatif ya, ditandai dengan A, kemudian universal negatif, partikular afirmatif, partikular negatif ya. Manakala disandingkan antara universal afirmatif, ini merupakan kontraris dari universal negatif. Contoh tadi di atas, A dengan E merupakan kontraris. Di sini dikatakan bahwa A, semua mahasiswa masuk kelas. Kontrarisnya apa? Semua mahasiswa tidak masuk kelas. Ya, itu dikatakan kontraris. Kemudian ada yang kontradiksi, A dengan O, ya kan? A itu berarti afirmatif dan O adalah partikular negatif. Coba kita lihat, A afirmatif dengan O, semua mahasiswa masuk kelas. O-nya sebagian mahasiswa tidak masuk kelas. Ini kontradiksi. Di sini dikatakan semua masuk kelas dan di sini dikatakan tidak masuk kelas. Dan ini bersifat universal, ini bersifat partikular. Ini kontradiksi. Begitu juga dengan E dan I. Nah, manakala A dengan I afirmatif dengan partikular
afirmatif itu sifatnya subalternasi, di mana dikatakan misalkan A dengan I, semua mahasiswa masuk kelas. Partikular afirmatif ya, bentuk turunan bahasa saya, turunan dari afirmatif yang sifatnya universal adalah sebagian mahasiswa masuk kelas. Tetap memiliki afirmasi atau mengiyakan yang sama, hanya saja menerangkan yang proposisi universal afirmatif menerangkan semua mahasiswa, kemudian yang proposisi partikular afirmatif melanjutkan ya. Jadi dikatakan di sini subalternasi. Ini kita bicara penalaran langsung ya. Ini negasi kontradiksinya, ini contohnya. Kalau A sama dengan O, berarti min A sama dengan O. Semua mahasiswa masuk kelas, maka sebagian mahasiswa tidak masuk kelas. Ya tadi apa namanya, alternasi. Dan min A sama dengan O berarti tidak semua mahasiswa masuk kelas. Karena apa? O-nya sebagian mahasiswa masuk kelas dan tidak masuk, sebagiannya lagi tidak masuk kelas ya. Ini rumus-rumus yang biasa digunakan dalam melakukan penalaran posisi. Maka sebetulnya ketika kita berdebat, penyanggah dan seterusnya, kita hanya mengotak-atik rumus ini dan membolak-balikan kesimpulan sehingga bisa mengarahkan atau justru bisa mendrive kesimpulan orang lain. Ini dikatakan kontradiksi, subkontradiksi, dan subalternasi ya. Jadi jika tadi dikatakan A itu benar, maka E-nya ya, proposisi universal negatifnya bertentangan, salah. Jika afirmasinya benar, maka partikular afirmatifnya juga benar, gitu, ya. Ini teori-teorinya atau tabel-tabel yang sebentar Bu Ani nunggu KB, saya belum dapat. Bentar ya, saya. Iya, Pak. Bentar. Sebentar ya. Bentar ya. Bentar, saya coba, mohon maaf ya, izin dulu. Saya coba. Ini baru. Bentar, saya coba. Aduh. Bentar ya. Saya coba zoom dulu. Saya minta anak-anak ke sini kali ya. Sebentar, ini ada.
dibaca oleh bentar, ini ada ini ada Zoom ya. Jadi kita sudah separuh jalan ya. Persoalannya kita mengulang lagi atau bagaimana ya? Atau teman-teman diminta via YouTube yang dari kita atau bagaimana ya? Ini terkait dengan apa namanya administrasi ya nanti. Saya minta diskusi dari teman-teman. Kalau kita udah ulang lagi, kayaknya kan nggak cukup, Pak. Soalnya jam 9, kita perlu ganti ini, Pak. Ganti Kalau nggak sesi begini, gitu. Ya. Wahyu, di sini juga nama saya nggak ada sebentar. Strategik. Nama saya juga nggak ada di sini, Dokter Ajim. Jadi kita lanjutkan dulu aja, nanti teman-teman Bu Ayu, ini dia sebentar. Saya berikan ke teman-teman untuk ini ya, ke Zoom itu supaya masuk ke link ini. Gimana? Ini dua-dua di komputer saya bisa nggak ya? Izin, Pak, di Zoom katanya ada Pak Fahru, Pak. Oh, sudah diisi Pak Fahru? Udah di situ. Jadi mungkin gimana ya mekanismenya, biar aja mereka kelas kecil di Zoom, kita kelas kecil di Google Meet. Jadi kalau tapi ada kelas kecil lain yang di Pak Marzuki dengan Pak siapa tadi masuk ke kelas saya nih, jadi kelas besar. oh ya udah, kalau yang perlu digabungkan ke sini. Tapi ini cuma Pak Fahru juga. Sebentar, saya coba buka dulu ya. Bisa nggak nih komputer satu apa namanya, satu laptop ini bisa dibuat Zoom? Nah ini bisa nih, tapi halo, Wahyu masih terhubung ya? Ini mohon maaf, Pak. Ini kondisinya seperti ini. Nah, this meeting. Nah, ini bagaimana caranya supaya yang ada di kita sudah melakukan perkuliahan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, Wahyu. Iya, Pak. Wahyu masih terhubung juga. Tapi nih di Zoom nih juga bisa terhubung. Halo. Halo. Jadi kita yang di Google Meet. Yang di Zoom suara saya. Halo. Dengar Bapak. Oke, terima kasih Pak. Saya sebelumnya menginformasikan bahwa saya baru dapat link Zoom, sementara saya sudah berjalan sekitar 30 menit perkuliahan tadi menggunakan media Google Meet. Mungkin bisa dijadikan satu begini Pak, bisa ya Pak? Tadi link Zoom-nya saya udah buka jam 8 kurang itu Pak, nggak bisa masuk ya? Iya, saya baru bisa masuk sementara saya sudah melaksanakan perkuliahan sekitar 30 menit ini. Atau ini saya bisa langsung screenshot, saya gabungkan jadi satu, kalau bisa jadi dua aplikasi bisa langsung masuk Pak. Ini bisa terlihat screen saya Pak, mohon izin. Ya silakan Pak.
Sudah terlihat screenshot saya, Pak? Screen. Sudah, Pak. Oke, baik. Berarti antara Google Meet dengan Zoom bisa jadi satu, Pak. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih, Pak. Saya jadi 2 aplikasi, Zoom dengan Google Meet saya gabungkan, dan share screen-nya bisa digabungkan, alhamdulillah. Wahyu masih terdengar yuk? Masih, Pak, di Google Meet, Pak. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi saya coba ulas sedikit terkait dengan kelas besar ini. Mohon maaf, kami sudah melaksanakan perkuliahan tadi sekitar 30 menit dan menggunakan platform Google Meet, yang nantinya platform ini saya sudah rekam, biasa sudah saya sharekan, dan mungkin nanti teman-teman mahasiswa dari kelas lain yang baru bergabung di Zoom ini bisa mengikuti melalui channel YouTube yang nantinya akan saya upload setiap pertemuan perkuliahan ini. Ya, sedikit saya review kembali terkait dengan kelas besar ini, terkait dengan materi kita, bahwa pada materi kali ini kita sudah berdiskusi tentang penalaran, ya, di mana penalaran itu merupakan sebuah proses penarikan kesimpulan yang terdiri dari satu atau lebih proposisi yang di dalam penalaran tersebut terdapat penyimpulan langsung dan tidak langsung. Ya. Kemudian tadi juga di dalam penalaran kita disuguhkan pada yang namanya proposisi kategoris, ya, dengan sebuah pernyataan yang terdiri dari hubungan dua term sebagai subjek dan predikat yang dapat dinilai benar atau salah, gitu, ya. Kemudian juga unsur-unsur dari proposisi kategoris terdiri dari subjek, ya. Subjek itu adalah suatu hal yang diterangkan dalam pernyataan yang sering disimbolkan dengan S. Ya, mohon izin Wahyu, kelas yang di Google Meet apakah dapat menerima gambar dan suara saya dengan baik? Dapat diterima, Pak. Oke, yang di Zoom, teman-teman yang di Zoom? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya, ini sebentar saya lihat dulu yang di Zoom siapa yang komentar. Loh, yang di Zoom bisa terlihat dan diterima dengan baik ya, suara dan gambar ya? Ya, Pak, bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, ya, kemudian saya yang bingung malah ini banyak kan. Oke. Nah, di dalam sini ada unsur-unsur preposisi dan kategoris, ya, di mana terdapat subjek, predikat, kopula. Ya, kopula ini adalah hal yang mengungkapkan adanya hubungan antara subjek dan predikat yang sifatnya memberikan afirmasi, mengiyakan, atau memberikan kesimpulan negatif atau mengingkari atau menyanggah dan seterusnya. Ya, kemudian ada yang namanya kuantor. Kuantor ini adalah sebuah pembilang yang menunjukkan lingkungan yang dimaksud oleh subjek, ya, yang sifatnya universal atau partikular atau khusus, ya. Di sini kemudian macam-macam preposisi kategoris, ya. Di sini dikatakan bahwa ada 4 macam preposisi kategoris yang bersifat universal afirmatif, ya. Biasa menggunakan simbol huruf A. Kemudian universal negatif, E, partikular afirmatif dengan simbol I, dan partikular negatif, ya. Ini contoh dari proposisi kategoris. Dikatakan memiliki proposisi universal afirmatif manakala dengan contoh semua mahasiswa masuk kelas, ya.
proposisi universalnya terdapat pada term semua mahasiswa. Pak, Afirmatif. mohon maaf Pak. Ya. Share screen-nya belum terlihat lagi Pak. Oh, tidak terlihat. Nah, ini terlihat Pak. Halo? Halo? Belum Pak. Oh, belum terlihat. Ini yang Zoom atau yang Google ini? Google sepertinya, Pak. Yang? Yang Google. Berubah tadi, Pak. Lihat, baik-baik. Saya masuk ke Google, subhanallah ya. Mohon maaf ini. Oke. Yang Google harusnya sudah ya. Terima kasih. Oke. Yang Zoom sudah terlihat? Di Zoom-nya juga belum terlihat Pak. Wow, di sini sudah share screen juga. Oke. Sudah Bapak, sudah terlihat. Semua terlihat ya? Google dan Zoom terlihat semua? Udah, Pak. Sudah ya? Di apa namanya? Di screen terlihat contoh proposal kategoris ya. Iya, proposal kategoris. Ya. Oke, ini berubah semua. Proposisi, hipotetis, disjungsi, dan konjungsi. Berikut di Zoom juga terlihat seperti itu. Iya Pak, terlihat. Oke, alhamdulillah. Oke. Luar biasa. Terima kasih. Ya, tadi proposisi kategoris ya. Contoh proposisi kategoris universal afirmatif, katakan semua mahasiswa masuk kelas. Ya. Yang sifatnya universal, semua mahasiswa dan afirmasinya masuk kelas. Ya. Ini termnya seperti itu. Kemudian ketika masuk ke proposisi universal negatif, ya, semua mahasiswa tidak masuk kelas. Karena apa? Negatif adalah pengingkaran dari semua mahasiswa tidak masuk kelas. Yang berikutnya, proposisi partikular afirmatif, sebagian mahasiswa masuk kelas. Ya, partikular, katakan partikular adalah bagian dari universal. Ya. Turunan maksud saya. Tetap menggunakan term afirmasinya masuk kelas. Dan yang berikutnya adalah proposisi partikular negatif. Sebagian partikularnya mahasiswa, kemudian yang negatifnya tidak masuk kelas. Nah ini merupakan contoh dari macam-macam proposisi kategoris. Berikutnya di sini ada proposisi hipotesis tadi ya, kesimpulan ya yang dihubungkan dari kedua buah bagian, bergantungan dari premis dan premis yang lainnya yang melahirkan sebuah kesimpulan. Mati. Oke, kemudian ada yang dikatakan proposisi disjungsi ya. Di sini ditandai dengan penggunaan kata dan atau. Ya, contoh, peserta pelatihan logika adalah hanya mahasiswa dan atau guru. Nah, ini dikatakan bisa guru ini bisa menyertai, bisa tidak. Kemudian ada proposisi konjungsi. Ini proposisi yang menegaskan bahwa dua predikat dihubungkan dengan subjek yang sama, ya kan? Contohnya adalah Bung Karno seorang proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Jadi dikatakan bahwa Bung Karno subjek memiliki dua predikat. Apa? Sebagai proklamator dan sebagai presiden pertama Republik Indonesia. Ya, ini merupakan masuk ke dalam kategori proposisi konjungsi. Nah, seperti itu. Bentar. Ntar Bu Ani WA.
Oke. Yang berikutnya penalaran langsung ya. Ini penalaran langsung memiliki pola seperti ini ya. Jadi ketika sebuah proposisi universal afirmatif disandingkan dengan proposisi universal negatif ya, contoh di atas tadi semua mahasiswa masuk kelas, ya, hanya maka proposisi universal negatifnya adalah semua mahasiswa tidak masuk kelas. Ini di dalam penalaran masuk ke dalam penalaran kontraris. Ya. Maka kita lihat hubungan antara proposisi universal afirmatif dengan proposisi partikular ya, negatif. Ini merupakan kontradiksi, di mana contoh di awal dikatakan bahwa tadi ya, ini yang dikatakan proposisi universal afirmatif semua mahasiswa masuk kelas. Kontradiksinya adalah proposisi partikular negatif. Ya, sebagian mahasiswa tidak masuk kelas. Nah, ini merupakan pola atau jenis-jenis oposisi dalam penalaran langsung ya, antara A dan O merupakan kontradiksi ya, A-nya itu merupakan universal afirmatif dan O-nya adalah partikular negatif. Begitu juga dengan universal negatif memiliki kontradiksi yang partikular afirmatif. Nah, ini pola yang digunakan dalam penalaran. Berikut pula rumus-rumusnya ya. A sama dengan O, min A sama dengan O, min O sama dengan A. E dan I, min E sama dengan I, dan min I sama dengan E. Nah, ini rumus-rumus yang ada di dalam sebuah penalaran. Berikut juga tabel jenis oposisinya. Jika A benar, maka E dan O salah. Jika A benar, maka I benar. Nah, ini yang terkadang sering ditemukan dalam kita melakukan retorika atau penulisan sebuah informasi ya. Nah, contoh penalaran oposisi. Tentukan jenis oposisi, apakah kontraris, kontradiksi, subkontraris, atau subalternasi, dan berdasarkan hukum-hukum oposisi tentukan benar salahnya. Bisa benar, bisa salah dari penalaran berikut. Jika ya, proposisi sebagian karyawan bayar pajak dinyatakan salah, maka semua karyawan bayar pajak. Ada karyawan tidak bayar pajak. Kemudian penyelesaiannya adalah sebagian karyawan bayar pajak termasuk proposisi I ya. Proposisi I apa tadi? Nah, di sini I. Ya, sebagian karyawan bayar pajak. Nah, ini dinyatakan salah. Maka semua karyawan yang bayar pajak termasuk proposisi A. A tadi apa? Universal afirmatif. Termasuk jenis posisi subalternasi. Kita lihat di sini. Ya, jadi A dikatakan A semua karyawan membayar pajak merupakan afirmasi. Subalternasinya sebagian karyawan tidak membayar pajak. Maka dikatakan sebagian karyawan tidak membayar pajak, sebagian lagi membayar pajak. Kan begitu ya. Nah, seperti ini. Jadi proposisi A bila dilihat dari tabel yang salah. Jadi jawaban
U adalah subalternasi dari S. Ini merupakan contoh penalaran oposisi ya, dengan kode-kode atau tabel-tabel yang ada di sini dan pengklasifikasian yang ada di sini. Ya. Yang berikutnya adalah konversi, inversi, kontraposisi, dan obversi. Ya. Konversi merupakan jenis penyimpulan langsung dengan cara menukar kedudukan tanpa merubah makna. Ya. Mengambil kesimpulan dengan cara menukar kedudukan tanpa merubah makna. Ya, contoh, semua manusia berakal budi. Ya. Apa ini? Universal, afirmatif. Ya. Izin Pak, boleh izin memotong Pak? Iya. Dari kelas 07 ada sesi berikutnya, apakah boleh izin lebih dulu Pak? Karena Bisa sebentar nggak nih biar pas lagi dikit lagi, ini hanya contoh-contoh saja, paling 10 menit lagi ya. baik Pak. Ya, tanggung jadi tidak separuh-separuh. Siap Pak. Ya, jadi contoh dari konversi adalah semua manusia adalah berakal budi. Konversinya kesimpulan ya, ditukar ya, semua yang berakal budi adalah manusia. Tadi semua manusia, ya kan? Proposisinya, semua manusia berakal budi. Kita balik, semua yang berakal budi adalah manusia. Ini konversi, menggabungkan dari dua proposisi yang ditukar-tukar tapi tidak merubah makna. Ya. Semua manusia adalah makhluk. Ya. Sebagian makhluk adalah manusia. Kemudian segitiga sama sisi, jika segitiga sama sisi, maka segitiga itu sudutnya sama besar. Jika segitiga yang memiliki sudut sama besar, maka katakan segitiga sama sisi. Ya, dan seterusnya. Kemudian inversi, ya. Ini jenis penyimpulan langsung dengan cara mengingkari atau menegasikan proposisi. Contoh, ya. Semua siku-siku adalah sudutnya 90 derajat. Kebalikannya, kita inversinya. Semua yang tidak siku-siku adalah sudutnya tidak 90 derajat. Ya, menggunakan metode inversi. Ya. Menegaskan dengan cara mengingkari. Ya. Jika sesuatu itu manusia, maka sesuatu itu berakal budi. Ya, ini proposisi pertama. Inversinya adalah jika sesuatu yang bukan manusia, berarti sesuatu tersebut tidak berakal budi. Nah, ini bentuk penalaran inversi. Ya. Jadi ada konversi, inversi, kemudian kontraposisi. Ya. Jenis penyimpulan yang langsung dengan cara menukar kedudukan serta menegasikan. Ini dipecah lagi. Ya. Ditukar kemudian dinegasikan, diingkari. Contoh ya, semua sudut siku-siku adalah sudutnya 90 derajat. Kontraposisinya adalah semua yang bukan sudut 90 derajat adalah bukan siku-siku. Ya, sudah ditukar kemudian diingkari. Jadi ini kontraposisi itu adalah sudah posisinya ditukar kemudian diingkari ya. Jika hujan maka jalan basah. Kontraposisinya, jika jalan tidak basah maka tidak hujan. Ya, ini harus perhatikan ya. Jadi perbedaan antara konversi, kemudian inversi, kemudian kontraposisi. Oke. Penalaran konversi dan inversi yang terjadi sama makna atau ekuivalen adalah konversi. Ya, supaya terjadi ekuivalen, maka berangkat dari kaidah P ya, langkah
Tidak kelihatan. Langkah versi adalah mengubah kualitas dari proposisi menjadi kuantitas tetap, ya, menegasikan atau mengingkari predikat tadi yang dikatakan ya, cara kontraposisi adalah menggabungkan dari inversi dan konversi, bagaimana dia menukar term yang ada dan mengingkarinya, ya. Kekuasaan presiden terbatas, versinya adalah kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Ini yang versi, ya. Ini masuk ke dalam penalaran tidak langsung, ya. Ada induksi, deduksi, dan metode Mill. Ya. Sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa induksi adalah suatu bentuk penalaran menyimpulkan suatu proposisi yang sifatnya umum, ya, menjadi proposisi yang bersifat khusus. Ya. Misal contoh, apel 1 keras, hijau rasanya masam. Apel 2 keras, hijau rasanya masam. Ya, semua apel keras, hijau, dan masam. Ini menyimpulkan dari yang khusus menjadi umum, induksi. Kemudian yang deduksi adalah bagaimana menyimpulkan dari yang khusus menjadi umum. Ya, semua logam dipanasi memuai, seng termasuk logam, sehingga seng dipanasi pasti memuai. Nah, ini sudah kita singgung, ya. Kemudian yang berikutnya adalah penyimpulan kausal, ya, di mana penyimpulan kausal banyak digunakan baik dalam perundangan filsafat maupun dalam penelitian ilmiah, karena kesimpulan tersebut didasarkan atas hubungan sebab akibat. Ya. Nah, rumus-rumus dari penyimpulan kausal, ya, ini ditemukan oleh seorang filsuf Inggris yang bernama John Stuart Mill, sehingga kita sering mengenalnya dengan metode Mill. Ya. Ya, di sini katakan metode Mill adalah ini yang pertama, metode persesuaian, ya. Metode persamaan menyatakan jika dua peristiwa atau lebih dari suatu gejala tertentu memiliki satu faktor yang sama, maka faktor tersebut dapat dianggap sebagai sebab, ya kan? Dengan rumus A, B, C sama dengan Z. C, D, E, juga Z. Maka diambil irisannya, ya, penyesuaiannya, persamaannya adalah C sama dengan Z. Karena sudah masing-masing kelompok itu terwakili dengan huruf C. Yang berikutnya metode perbedaan, ya, balikan dari metode pertama, dua peristiwa yang satu berkaitan dengan suatu gejala tertentu dan yang lain tidak, sedang pada peristiwa yang satu itu terdapat sebuah unsur yang pada peristiwa yang lainnya tidak terdapat. Nah, kebalikannya nih, maka unsur itulah yang merupakan sebab dari gejala tersebut. A, B, C sama dengan Z. A, B, min C sama dengan min Z. Jadi kita mengambil metode perbedaannya, ya, antara C dan min C. Nah, itu dianggap menjadi Z. Ini merupakan rumus dari penyimpulan kausal atau metode Mill, ya. Kemudian metode gabungan, ya, metode gabungan, ya, di sini dikatakan, ya, saya langsung bahwa A, B, dan C sama dengan Z, B, C, E sama dengan Z. Maka A, B, dan D sama dengan Z, karena A, B, dan D itu merupakan gabungan dari A, B, C, D, B, C, E. Gitu, ya. Yang berikut metode sisa, ya. Jika terdapat beberapa gejala sebab akibat dari beberapa faktor, ya, dengan mengurangi faktor dapat mengurangi gejala tersebut. Maka sisa dari gejala itu merupakan akibat dari sebab selebihnya, ya. Dengan
rumusan seperti ini ya. ABC sama dengan XYZ. AB sama dengan XY. Maka kesimpulannya C sama dengan Z. Karena yang terdapat di ABC tidak ada di AB. Maka sisa dari atau yang tidak ada di XY itu dianggap sebagai Z. Gitu. Kemudian perubahan seiring. Nah, ini adalah method of concomitant variant. Ya, di antara dua peristiwa, jika dengan adanya perubahan unsur peristiwa kedua dan sebaliknya unsur peristiwa kedua tidak mengalami perubahan, jika unsur pada peristiwa pertama tidak berubah, maka dua unsur dalam peristiwa tersebut ya, berhubungan sebagai sebab akibat. Misalkan dirumuskan sebagai ABC sebuah peristiwa, ya, ada ABC dikatakan sebagai XYZ, ABC 1 menjadi XYZ 1, maka premis berikutnya ABC 2 sama dengan XYZ 2 ini dikatakan C sama dengan Z, karena perubahan C1, C2 tidak mengurangi makna unsur pada ABC di atasnya. Ini merupakan katakan sebagai peristiwa yang tidak merubah peristiwa berikutnya kalau peristiwa yang pertama tidak memiliki kaitannya sebab akibat ke peristiwa berikutnya. Baik, mungkin cukup sampai di sini materinya perkuliahan kita kali ini ya. Ada sesuatu yang bisa kita diskusikan bersama, silahkan saya buka waktu untuk kita bisa berdiskusi ya. Untuk yang Google Classroom juga monggo silahkan, saya berikan waktu 5 menit atau 3 menit ya. Ada yang mau berdiskusi atau memanfaatkan waktu? Halo? Halo? Izin Pak, tadi terkait yang Google Classroom apa Pak? Halo? Ya, ada yang bisa didiskusikan, Wahyu, teman-teman di Google Classroom? Dari saya sepertinya tidak dulu Pak. Oke, Tapi tadi Bapak yang membahas tentang Google Classroom itu yang apa ya Pak? Oh ya, nanti Google Classroom-nya coba dilihat, ada tugas yang saya sampaikan di Google Classroom. Nanti saya coba saya publish. Ya. Saya lupa belum saya publish, sudah saya buat tadi. Linknya apakah sama yang ini Pak? UTS sebelumnya? Sama dengan link yang sebelumnya. Gitu. Nanti akan terupdate di situ. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik untuk yang Zoom, kelas Zoom. Ada yang bisa kita diskusikan bersama? Halo? Mohon maaf ini. Halo, kok nggak keluar nih yang Zoom? Halo? Halo untuk kelas Zoom? Halo? Baik, untuk yang Google Meet kita akhiri ya. Wahyu, ada yang bisa kita diskusikan lagi? Halo Wahyu. Sepertinya Halo? cukup Pak sepertinya. Yang di Google Meet ya, Nur Latifah ya. Absennya nanti diisi, saya sudah buatkan di link absen itu ya. Baik, untuk di Google Classroom saya akhiri pertemuan ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam. Merekam ya. Pak. Terima kasih Pak. Yuk, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.